Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak dengan Bapak dalam rangka belajar BTQ atau belajar tajwid ya. Anak-anak, mudah-mudahan kalian dan kita semua diberikan senantiasa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mad tabi'i, mad badal, mad lain, dan mad iwad, kemudian mad arid disukun ya. Sebagai dasar dalam kita membaca Al-Quran. Selanjutnya kita akan belajar tentang tanda waqaf. Apa itu waqaf? Waqaf adalah berhenti sejenak ketika membaca Al-Quran untuk mengambil nafas ya. Berhentinya bisa di akhir ayat, bisa di tengah-tengah ayat ya. Sekali lagi, tanda waqaf adalah berhenti sejenak dalam membaca Al-Quran untuk mengambil nafas ya. Bisa di akhir ayat berhentinya, bisa di tengah-tengah ayat. Kenapa demikian? Agar bacaan kita terdengar bagus ya. Maka tentunya kita perlu mengetahui bagaimana cara-cara berhenti yang tepat ya. Mari kita perhatikan ada beberapa cara-cara waqaf atau cara-cara berhenti di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, berhenti di akhir ayat ya. Kalau kita sudah berhenti di akhir ayat, maka kita tinggal melanjutkan ayat berikutnya. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Nah, berhenti di situ, kemudian lanjutkan Allahus samad dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau ayatnya panjang, maka berhentilah di tanda waqaf ya. Jadi kalau ayatnya panjang, maka cari. Kalau ada waqaf, maka berhenti di situ ya. Kemudian lanjutkan kalimat berikutnya. Contohnya alif lam mim. Itu di akhir ayat ya. Kemudian ayat berikutnya dzalika kitabul la raiba fih. Nah, di situ ada waqaf, boleh berhenti ya. Dzalika kitabul la raiba fih. Berarti kemudian lanjutkan hudal lil muttaqin ya. Kemudian yang ketiga, kalau ayatnya panjang dan tidak menemukan tanda waqaf, maka berhentilah di akhir napas ya. Sekali lagi, kalau ayatnya panjang kemudian tidak menemukan tanda waqaf, maka berhentilah di akhir napas. Kemudian kita ulang beberapa kalimat atau kata sebelumnya ya. Nah, itu cara membaca tanda waqaf. Jadi ada 3 ya. Kemudian tanda-tanda waqaf itu seperti apa ya? Itu ada banyak sekali tanda waqaf, tapi pada kali ini kita akan belajar hanya beberapa tanda waqaf saja. Yang pertama, tanda waqaf lazim, ya, kemudian tanda waqaf mutlak, tanda waqaf mu'anaqah, dan yang keempat, tanda waqaf la waqfa fi, ya, la waqfa fi. Jadi yang pertama waqaf lazim, yang kedua waqaf mutlak, yang ketiga waqaf mu'anaqah, dan yang keempat waqaf la waqfa fi. Mari kita urai satu-satu ya. Yang pertama waqaf lazim. Waqaf lazim itu ditandai dengan huruf mim. Ya, waqaf lazim ditandai dengan huruf mim. Artinya harus berhenti. Ya, sekali lagi, waqaf lazim yang ditandai dengan huruf mim, maka itu artinya harus berhenti. Nih contohnya.
Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Nah, berhenti karena ada waqaf mim, ya. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Ada tanda waqaf, harus berhenti. Kemudian lanjutkan ya kalimat berikutnya. Ya ba'atsumullahu summa ilaihi yarji'un. Ya, begitu tanda berhenti waqaf lazim. Jadi harus berhenti apabila menemukan tanda mim, ya. Kemudian yang kedua, waqaf mutlak. Yang kedua apa? Waqaf mutlak, ditandai dengan huruf to, ya, ditandai dengan huruf to. Artinya waqaf mutlak ini boleh berhenti, boleh dilanjutkan, tetapi lebih baik berhenti. Sekali lagi, waqaf mutlak yang ditandai dengan huruf to boleh berhenti dan boleh dilanjutkan, tetapi berhenti itu lebih baik. Ini contohnya, ya. Ya'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Kalau napasnya kuat, boleh dilanjut, ya. Tapi lebih baik berhenti, ya. Kalau mau dilanjutkan boleh. Misalnya, ya, ini harus tarik napas dulu. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib. Ya. Tapi kalau napasnya tidak kuat, lebih baik sekali lagi berhenti, ya. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Kemudian lanjutkan, ya. Kalau sudah waqaf, tinggal melanjutkan, tidak boleh diulang, tidak perlu diulang. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Ya, itu cara membaca waqaf mutlak yang ditandai dengan huruf to, ya. Boleh dilanjut, boleh berhenti. Tapi berhenti lebih baik, ya. Apalagi napasnya pendek, ya. Kemudian yang ketiga, waqaf mu'anaqah. Waqaf mu'anaqah itu ditandai dengan titik 3, ya. Nah, ini waqaf mu'anaqah. Nah, ada 2, ya. Waqaf mu'anaqah. Ini waqaf mu'anaqah. Nah, ya. Nah, ini waqaf mu'anaqah itu boleh berhenti, boleh dilanjut. Ini contohnya. Perhatikan. Dzalika kitabul la raiba fih. Ya, boleh berhentinya di la raib. Ya, tapi karena kurang enak didengarnya atau berhentinya kurang enak, maka di kata fi, ya, berhentinya. Ya. Sekali lagi coba perhatikan di buku paket kalian, kita baca bareng-bareng. Dzalika kitabul la raiba fi. Kemudian lanjutkan. Hudal lil muttaqin, ya. Jadi sekali lagi waqaf mu'anaqah boleh berhenti di salah satunya, ya. Boleh berhenti di sini boleh atau di sini boleh, ya. Tapi kalau sudah berhenti di sini tidak boleh berhenti di tanda titik 3 yang kedua, ya. Kalau di sini belum berhenti, boleh di sini berhenti. Tapi kalau napasnya kuat, boleh dilanjut, ya. Misalnya
Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kalau napasnya kuat. Kalau tidak kuat, berhenti saja, ya. Kemudian yang keempat yaitu la waqfa fi, ya. La waqfa fi itu tidak boleh berhenti, ya, apabila menemukan waqaf la, ya, ditandai dengan lam alif, ya, maka tidak boleh berhenti atau dilarang berhenti. Jadi harus dilanjut, ya, harus diwasol. Ini masih debat tebal, ya, masih khilafiyah. Ada sebagian ulama membolehkan berhenti. Tapi kalau kalian napasnya kuat, ya, lebih baik dilanjut, ya. Contohnya nih, perhatikan di buku paket kalian. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun. Ya, jadi waqaf la waqfa fi dilarang berhenti, ya. Coba sekali lagi cara membacanya bareng-bareng, ya. Tarik napas dulu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Ya, ulang. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Demikian tanda waqaf yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu waqaf lazim. Ya, waqaf lazim ditandai dengan huruf mim, harus berhenti, ya. Contohnya mari kita baca bareng-bareng. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Berarti ada tanda waqaf lazim. Lanjutkan. Yab'atsumullahu summa ilaihi yarji'un. Nah, itu waqaf lazim, harus berhenti. Kemudian yang kedua, waqaf mutlak ditandai dengan huruf to. Boleh berhenti, boleh dilanjut, tetapi berhenti lebih baik. Ini contohnya, mari kita baca sama-sama. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Sekali lagi, ya, bareng. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Kemudian yang ketiga, waqaf mu'anaqah. Boleh berhenti di salah satu tandanya, ya. Tandanya apa? Titik di 3. Jadi boleh berhenti di salah satu titik tanda 3 tersebut. Mari kita bareng-bareng. Dzalika kitabul la raiba fihi. Ulang sekali lagi. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ulang sekali lagi, ya. Berhenti di salah satu titik 3, ya. Ini titik 3-nya yang kedua biar enak, ya. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itu waqaf mu'anaqah. Boleh berhenti di titik 3 yang salah satunya, ya. Kemudian yang keempat,
la waqfa fi, dilarang berhenti ya, ditandai dengan huruf lam alif. Sekali lagi, la waqfa fi, dilarang berhenti ya. Mari kita praktekkan bareng-bareng. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sekali lagi, dilewat dulu ya lam alifnya. Barang 3, 4. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Demikianlah cara membaca tanda-tanda waqaf ya. Dari mulai waqaf lazim, waqaf mutlak, waqaf mu'annaqah, dan waqaf la waqfa fi. Silahkan kalian praktekkan di rumah. Kemudian isi latihannya halaman 25 ya. Isi latihannya atau pertanyaannya di halaman 25 ya. Ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian yang A pertanyaan, yang B sama pertanyaan, yang ketiga menjodohkan atau mencocokkan ya. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.